Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau memanggil kami untuk diutus pergi kemana-mana. Untuk membawa Kristus kepada orang lain. Dan membawa orang lain kepada Kristus. Bantu kami ya Bapa, sebagai rasul-rasul dimanapun kami berada. Dengan gagah berani dan dengan penuh semangat. Kami melakukan tugas-tugas yang mulia ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, jadi dalam kehidupan Yesus ada lingkaran pertama, lingkaran yang paling dekat adalah para rasul. Lingkaran kedua adalah para murid. Dan lingkaran yang terakhir adalah kebanyakan orang. Yesus memilih 12 rasul, di mana Yesus mendidik mereka, menunjukkan kepada mereka, mereka melihat apa yang dilakukan Yesus dan diajarkan Yesus ketika Yesus pergi kemana-mana. Ada mujizat, ada berbagai macam ajaran dari satu ke yang lain, dan para murid melihat, memandang, menghayati, berpikir, merenung. Dan ketika Yesus bertanya, siapakah aku? Apa yang mereka lihat itu terinternalisasi dengan jawaban Petrus. Engkaulah Mesias, engkaulah Kristus, engkaulah yang diurapi oleh Allah. Berbeda dengan para murid yang di lapisan kedua, yang sesekali datang kepada Yesus, mendengarkan, tertarik, berminat, ya, dan mencoba menghayati pengalaman akan Yesus dalam hidup mereka. Maka dalam kisah para rasul kita lihat dari 70 murid itulah yang beberapa dipilih, seperti Stefanus, Nikanor, Niger, beberapa nama yang disebut di situ. Itu adalah murid yang tidak terlalu dekat dengan Yesus, tetapi tertarik, terpesona pada Yesus. Tidak selalu ikut bersama Yesus, tapi juga mempunyai ketertarikan, dan mereka inilah yang sekarang dalam Injil hari ini diutus pergi berdua-dua untuk mewartakan kabar tentang Yesus. Nah, lapisan ketiga adalah lapisan kebanyakan orang. Mereka mendengar antara acuh dan tidak acuh, tertarik dan tidak tertarik, ya, tarik menarik, ya. Sekedar dengar, tahu, ya. Ada beberapa orang yang mendengar, yang datang minta kesembuhan, seperti kemudian Zakheus, kemudian seperti para pemungut cukai dan banyak orang lain, Nikodemus, ya. Tapi mereka tidak lebih dekat, ya. Hanya sekedar dalam pikiran, dalam angan-angan, ya. Nah, inilah yang kebanyakan orang, kita juga demikian. Kami para imam, biarawan, biarawati berada dalam lingkaran pertama. Dan Anda yang aktif di gereja adalah lingkaran kedua, para murid. Para yang sungguh-sungguh membawa Kristus, bekerja untuk gereja, untuk siapapun, ya ketua lingkungan, semua orang itu. Dan kebanyakan orang datang ke gereja, selesai, pulang, secukupnya, seperlunya. Nah, saudaraku terkasih, dari semua lapisan ini, kita semua dipanggil untuk membawa Kristus kepada orang lain, dan membawa orang lain kepada Kristus. Ya. Nah, hari ini kita melihat dalam Injil bahwa Yesus mengutus 70 orang yang para murid itu untuk pergi berdua-dua. Mereka diberi otoritas, sekali lagi diberi otoritas oleh Yesus untuk mewartakan Kristus, bahkan mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, bahkan mereka diberi kuasa untuk lebih menyembuhkan orang sakit. Bahkan dikatakan bahwa setan-setan pun, iblis pun jatuh dari langit karena kuasa mereka. Yesus memberikan otoritas itu kepada murid-murid itu.
Supaya orang-orang kebanyakan itu semakin dekat dengan Yesus. Supaya orang-orang itu semakin juga lebih dekat lagi dengan menjadi imam, biarawan, biarawati. Karena kita bergaul dengan dekat dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Dengan hidup kami yang berbeda dengan Anda. Meskipun ada kesamaan. Ya, mencari kehendak Tuhan, dan salah satu tugas penting dari Rasul adalah seperti dalam bacaan pertama, Yesaya meneguhkan orang Israel yang telah putus asa karena selama 70 tahun dikuasai oleh orang Babilonia. Mereka dibuang ke orang Babilonia. Mereka dihancur lantakan 70 tahun. Sehingga mereka frustasi. Maka Yesaya meneguhkan mereka, jangan takut. Allah adalah seperti ibu yang menyusui kalian, yang menggendong, memberikan susu yang terbaik untuk Anda. Dan itulah tugas kita untuk memberikan harapan, memberikan kekuatan kepada umat. Anda bisa bayangkan kita 2 tahun, 3 tahun dengan pandemi aja sudah stres. Tapi 70 tahun bangsa Israel. Coba kalau kalian perhatikan dalam perjanjian lama. Bangsa Israel yang terpilih itu dihancur leburkan karena dosa. Karena dosa. Diaspora kemana-mana ke ujung dunia. Bahkan mungkin ke Indonesia mereka pergi. Dari 12 suku Israel itu hanya 2 yang tinggal di Israel. 10 itu menyebar kemana-mana. Menurut cerita ada yang ke Manado, ada yang kemana. 10 suku Israel itu pergi kemana-mana. Dan sampai sekarang mereka mencari ke-12 suku Israel itu. Nah, baru tahun 48 mereka mendirikan kerajaan Israel sekarang ini. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu juga menghancurkan bangsa Israel karena dosa-dosa mereka sebagai bangsa terpilih. Dan kemudian dilanjutkan oleh kita sebagai bangsa umat Allah yang terpilih adalah gereja kita ini. Tapi kalau kita tetap berdosa, maka Tuhan bisa juga menghancurkan kita. Bisa jadi. Nah, maka tugas kita sekarang adalah sebagai imam, saya sebagai imam, biarawan, biarawati, para suster, Anda para murid Yesus, dan kebanyakan orang yang di sana, mari kita bersama-sama, dengan kapasitas Anda masing-masing, membawa Kristus kepada orang lain, dan membawa orang lain kepada Kristus. Dan kita diberi otoritas oleh Yesus untuk melakukan itu karena apa? Karena kalau satu orang saja bertobat untuk Kristus, nama Anda tertera di surga. Betapa dalamnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan betapa rewardnya, hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diajak untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Kita tidak hanya diciptakan, kita semua diciptakan, benar. Tetapi apakah semua diselamatkan? Belum tentu benar. Nah, inilah saudaraku terkasih, kita yang diciptakan tetapi diselamatkan. Maka keselamatan itu kita diajak ikut serta dalam karya keselamatan itu. Bukan hanya para imam, bukan hanya biarawati, bukan hanya para murid, tapi Anda semua. Tuhan meminta Anda, Tuhan mengajak Anda, kita semua dalam kapasitas apapun, terutama juga dalam penderitaan. Maka Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita, sunat atau tidak bersunat bukan hal penting, tapi menjadi ciptaan baru. Dan itulah kita sendiri harus menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, melepaskan kemanusiaan lama kita, manusia yang penuh dosa. Ada 7 dosa yang harus kita lepaskan. Maka ketika ke-7 dosa itu apa? Kita perjuangkan, kita olah, kita buang sejauh mungkin. Dosa serakah, dosa kikir, dosa kesombongan, dosa kemalasan, dosa cabul, dosa serakah, kikir. Ini semua adalah, saudaraku terkasih, mari kita menjadi ciptaan baru, dan dengan begitu kita diberi kuasa oleh Tuhan. Sesulit apapun, mari kita bagikan keselamatan itu
kepada orang yang diciptakan. Dipanggil untuk mewartakan Kristus kepada ciptaan ini, bukan hanya kepada makhluk yang hidup, tetapi yang tidak hidup sekalipun. Sekali lagi, Anda, kita semua diundang untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Anda dan saya. Seberdosanya Anda pun, seberdosanya kita pun dipakai Tuhan untuk karya keselamatan. Anda perhatikan bagaimana wanita di Samaria itu, seorang PSK, ya, ketika bertemu dengan Yesus, mewartakan, aku bertemu dengan Yesus. Mesias yang kita rindukan sudah datang. Dan orang Samaria percaya kepada Yesus, datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus. Padahal dia PSK, padahal dia adalah pelacur. Jangan hanya melihat kekurangan kita, tapi lihatlah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Bahwa Anda adalah rasul-rasul Kristus, apapun juga kita. Dengan cara apapun, meskipun kita berdosa, kita lemah, dipakai Tuhan untuk karya keselamatan. Tuhan memberkati Anda semua, supaya Anda pergi diutus untuk mewartakan Kristus dan membawa orang kepada Kristus. Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.